alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku, dan mengizinkan untuk berzikir kepada-Nya. Coba sama-sama. Alhamdulillah, alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidhikrihi, yang artinya alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku, dan mengizinkan untuk berzikir kepada. Saya tambah kaget. Ku ada istilah alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kata kembali berarti sebelumnya pergi. Kalau orang pergi terus pulang, alhamdulillah ayah kembali, ayah sudah pulang, berarti ruh kita kemana? Tambah penasaran, tambah berfikir. Saya ingin mencari jawaban yang memuaskan, justru tambah kebingungan. Kemana itu kok bisa ada kata kembali ruh, sedangkan judul doa itu doa tidur atau doa bangun tidur. Saya gali lagi, cari tahu lagi, dapat doa yang semuanya hafal. Doa tidur yang isinya Bismika Allahumma ahya wa amut, di riwayat Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, di riwayat Bismika Allahumma amut wa ahya, semuanya boleh. Ahya duluan, amut belakangan, amut duluan, ahya belakangan, tak masalah. Bismika Allahumma amut wa ahya. Apa kaget? Ada istilah judulnya doa tidur, tapi isinya kalau boleh saya singkatkan doa itu, Bismillah saya mati. Sadarikah ucapan itu? Setiap malam kan baca itu. Setiap mau tidur baca kan? Baca apa? Bismillah. Bu, baca kita setiap mau tidur Bismillah. Atau tidur tak baca apa-apa? Baca ayat kursi dan baca ayat ini. Sangat dianjurkan untuk baca ayat kursi dan baca doa ini. Ada banyak zikir-zikir yang lain, termasuk habis salat. Jangan tertinggal ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Tapi tahu tak pahalanya? Pahalanya apa? Apa pahalanya baca ayat kursi setiap habis salat? Kenapa Bu? Surga bersama isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut." Barang siapa yang baca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Satu ayat. Dan dibaca habis waktu mau tidur, "Faqara ayatul kursi 'inda an-naum, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabu syaitan." Barang siapa yang baca ayat kursi di saat tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangan digoda, tidak didekati. Berkat ayat kursi. Anak-anak kita terlanjur tidur, tak apa-apa. Bapak ibu sambil usap kepalanya bacakan ayat kursi.
Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismillah, saya mati. Ya Allah, kalau kita sadari iman sudah siap mati. Siap pun nggak mati, siap belum? Mau mati gak bu? Hah? Kalau mau mati biasanya doain sekarang. Ya kita kan sadari gak ucapan itu? Pernah gak kita renungkan pikiran itu? Setiap malam kita ucapkan Bismillah Allahumma amutu. Bismillah, saya mati dan hidup kembali. Belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tadi doa bangun tidur ada dua, yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang umum yang orang tahu hanya satu. Ternyata ada lagi doa tidur selain Bismillahumma amutu ahya. Agak panjang, tapi isinya sangat mendalam. Dan sayang sekali sedikit yang menghafal. Dan isinya Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u wa in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadh bihi ibadah as-salih. Sudah hafal belum? Baru ya kali ini dengar. Coba ikuti saya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadah as-salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya berbaring, dengan namamu ya Allah saya terbangun atau angkat. Sekiranya ya Allah malam ini saya dipertahankan nyawaku, Masya Allah. Sekiranya ya Allah nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah. Seandainya nyawaku masih dilepas, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, dengan doa ini memastikan setiap malam proses menghadapi kematian. Setiap malam memang kita siap untuk menghadapi kematian, karena ini isinya. Dengan namamu ya Allah saya berbaring, dengan namamu ya Allah saya bangun. Sekiranya kalau nyawaku dipertahankan, rahmatilah. Karena yang paling dibutuhkan orang yang sudah mati adalah rahmat. Maka kita bilang rahmatilah kalau memang sudah habis. Dan seandainya masih melepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Proses menghadapi kematian. Bisa jadi satu saat dibangunin tahajud atau dibangunin subuh, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi satu saat
Kita melek mata, yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya ketika kita buka mata, bangun, memastikan kita masih ada di ruang kamar tidur kita, masih ada di tempat tidur kita. Ingat hadis itu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amata wa ilaihi nusyur. Saya punya kebiasaan kalau doa bangun tidur, saya ulangi 3 kali ucapan alhamdulillah. Begitu buka mata, masih di kamar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amata wa ilaihi nusyur. Karena saya sudah meyakini umur kita bukan 60, bukan 70, bukan 80, tapi umur kita sebenarnya 1 hari. 1 hari saja. Setiap malam menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil hidup, masih hidup. Kenapa saya bilang kemungkinan besar? Begitu saya cari, habis baca 2 doa tidur, 2 doa bangun tidur, belum bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai ketika 1 hari saya sedang membaca tilawah rutin. Ini kebiasaan rutin, saya baca. Sampai saya membaca sebuah ayat. Sampai saya masih penasaran. Coba cari tahu, dan ketemu jawaban. Tapi sudah sering ingin menemukan jawabannya, tidak bertemu. Akhirnya lama-kelamaan terlupa untuk mencari tahu. Saya lagi baca sampai surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Tolong disimpan. Surah Az-Zumar surat 39 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika saya baca ayat ini, jujur saja saya masih teruskan. Begitu saya teruskan 2 ayat, saya balik. Saya ulang lagi ayat. Saya ulang lagi ayat. Oh, ini jawabannya. Allah kasih petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Subhanallah. Itu jawabannya yang selama ini sebenarnya. Adakah Quran terjemah atau dari HP-nya? Bisa nggak dibacakan artinya? Minta satu lagi dan dibacakan artinya. Yang merasa diri siap membaca, satu lagi Sekarang saya ajak Bapak Ibu, doa yang selama ini kita bacakan, tolong diperhatikan, renungkan pikirannya, karena di situ jawaban yang selama ini saya cari. Ada apa di dalam ayat ini? Kenapa saya berkata kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup kembali? Kenapa saya tidak bilang kemungkinan besar hidup, kemungkinan kecil mati?
Kenapa saya balik? Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup. Karena saya tahu dari ayat ini, itu yang membuat saya meyakini kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup. Di situ ayatnya. Silakan baca terjemahan. Terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu itu. Sebentar, Pak. Pelan-pelan. Dan kita ingin hayat, ya? Ingin hayat. Ayat ini semestinya mampu menyadarkan kita hati-hati. Bukan hati-hati corona, hati-hati mati. Setiap malam berhati-hati. Jadi pelan-pelan Pak ya, biar kita bisa ingin resap di hati ayat ini. Kalau bisa difotokopi ayatnya, Arab, bahasa tulisan Arabnya sama bahasa terjemahannya, kemudian simpan di dinding kamar supaya setiap masuk keluar rumah lihat. Dan kita ingat setiap malam proses menghadapi kematian. Terus baca awal dari awal. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah memegang jiwa ketika orang mati. Ada terjemahan lain, Allah memegang nyawa orang ketika mati. Sudah jelas? Berarti kalau kita meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Sudah selesai. Sekarang yang kedua. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Oke. Dan memegang jiwa. Terjemahannya lain, memegang nyawa orang yang belum mati ketika dia masih hidup. Coba Allah samakan. Allah memegang nyawa orang ketika dia mati dan memegang nyawa orang ketika tidur belum mati. Berarti saat kita tidur, nyawa kita kemana? Dipegang oleh Allah. Bahasa lain, di tangan Allah. Berarti saya sudah meyakini 100% nyawa kita dipegang oleh Allah. Berarti sudah lepas. Wallahu a'lam. Apakah dikembalikan atau tidak? Yang pasti lepas. Dipegang nyawa kita. Yang belum pasti apakah dikembalikan atau tidak. Sudah paham bahasa kenapa saya bilang kemungkinan besar mati? Karena sudah pasti dilepas. Yang belum pasti dikembalikan. Coba sekarang lanjut. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya dipertahankan. Makanya dia dibangunin tahajud, dibangunin subuh, dah bangun-bangun. Ternyata di awal malam nyawanya yang dipegang oleh Allah dan dikembali sudah habis. Ada yang lain? Coba terus. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepas? Ada. Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Makanya bangun. Setiap malam saya selalu minta maaf sama istri saya. Setiap mau tidur. Dan saya bilang sama dia, malam berpisah. Tadi salah satu pengurus masjid Muhajirin kemarin tadi malam sampaikan, izin saya nanti kita ketemu subuh dan mohon izin kalau Syekh berkenan jadi imam. Jawabannya apa? Saya jawab apa? Insya Allah kalau saya masih hidup.
Insya Allah kalau saya masih hidup, saya tidak tahu. Makanya saya bilang sama istri, malam perpisahan, mohon dibukakan pintu maaf. Setiap malam, biarpun saya keluar kota, saya hubungi dan saya minta maaf sama dia. Karena malam perpisahan. Sampai pernah sekali istri saya bilang, bolehkah itu udah dibahas lagi itu setiap malam? Perpisahan. Tidak bisa saya tidak bahas, harus dibahas. Karena itu doa. Setiap hari saya setiap malam baca Bismika Allahumma amutu wa ahya, Bismillah saya mati. Gimana tidak ada bahas? Harus dibahas. Daripada saya mati belum minta maaf, barangkali saya belum bisa menjadi suami yang baik, belum bisa menjadi imam yang baik. Mohon dimaafkan kekuranganku, doakan. Yang menarik jemaah sekalian, di ujung ayat ini Allah mengajak kita apa? Coba lihat ujungnya. Terus, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. sesungguhnya dengan apa yang terjadi setiap malam itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Mohon maaf, pernah tidak difikirkan? Yang menarik di ujung ayat, tidak Allah menutupi inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadhakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'lamun. Tidak cocok. Bukan yattaqun, bukan yu'minun, bukan ya'lamun. Tidak ada yang pas. Yang paling pas yatafakkarun. Ini tanda kebesaran kami, kata Allah, bagi kaum yang berfikir. Pernah enggak Bapak Ibu mau fikirkan? Pernah enggak kira-kira merenungkan fikirannya setiap malam menghadapi kematian? Kalau berfikir, di mana itu? Di bagian kepala, namanya otak. Coba Bapak Ibu angkat tangan, semua, taruh di atas kepala, sambil urut kepalanya, sambil periksa ada nggak otak di dalam, ada nggak otak? Jangan-jangan selama ini tidak ada otak, makanya tidak terfikir. Kalau boleh saya usulkan, habis acara mampir ke rumah sakit, bilang sama dok, pasti dokter tanya apa keluhan? Tidak ada keluhan, cuma saya ingin memastikan ada otak gak di kepala saya. Pasti dokternya bingung. Allah berikan nikmat otak untuk digunakan. Salah satu gunaan otak adalah berfikir. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, pernah enggak berfikir setiap malam proses menghadapi kematian? Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi belajar. Itu yang kami biasakan tanamkan kepada semua orang di bawah binaan kami. Bukan hanya sebatas baca dan hafal Quran, tapi mampu menghayati makna-makna, mengikatkan antara doa sehari-hari dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya ketika kita baca doa tahu ayatnya di mana dan kita sadari dan memahami makna daripada ayatnya, supaya ketika besok kalau kita mau tidur dan membaca Bismillahumma amutu wa ahya, kita sadar dan kita yakini sedang proses menghadapi kematian. Makanya dianjurkan kalau mau tidur dalam keadaan wudu. Seandainya malam itu meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah, karena tidur dalam keadaan wudu. Apalagi kalau diawali salat sunnah,
boleh sunnah wudu, boleh sunnah witir, atau boleh mukaddimah witir 2 rakaat, salam, kemudian baru 1 rakaat witir, atau witirnya 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Kenapa? Habis itu tidur. Kenapa? Supaya mengamankan witirnya. Seandainya malam itu meninggal dunia, sudah aman witirnya. Kalau bangun, mau tahajud, masih ada waktu, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena sudah witir duluan. Rasulullah SAW melarang tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Saya punya kebiasaan, mau tidur, ambil air wudu, salat sunnah wudu, kemudian 2 rakaat mukaddimah witir, 1 rakaat witir. Habis itu tidur. Umar bin Khattab menjaga witir sebelum tidur. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa jaga witir sebelum tidur? Kata beliau, saya tidak mau mati dalam keadaan tidur belum witir. Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah telah mewasiatkan aku, wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Itu wasiat Rasul. Jadi apa yang saya sampaikan bukan dari saya, tapi Rasul justru mengajarkan sahabatnya, termasuk Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Kalau kita meninggal dunia di malam itu, sudah tertulis nama kita ahli witir. Innallaha witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Dan termasuk sunnah witir, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Ada 2 sunnah Rasul tidak pernah tinggalkan, sunnah witir sama sunnah qabliyah subuh, yang pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisi. Tidak pernah dia tinggalkan. Musafir, mukim, di mana-mana pun berada, sehat, sakit, tidak pernah tertinggal 2 sunnah ini. Kalau Rasul dalam perjalanan musafir jauh, Rasul boleh tidak salat sunnah qabliyah ba'diyah dan jama' qasar kalau salat wajib. Tapi kalau sunnah subuh, apapun kondisinya dan keadaan, tidak pernah tertinggal sama sunnah witir. Makanya jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ibadah tafakkur, berfikir, khususnya di setiap proses menghadapi kematian. Kalau yang masih punya orang tua, telepon mereka, minta doa, karena bisa jadi malam nanti malam perpisahan. Kalau ada orang menzalimi kita, menghina kita, memfitnah kita, maafkan. Seandainya malam itu meninggal dunia, kita sudah memaafkan orang, insyaallah Allah pula memaafkan semua kesalahan kita. Lebih baik tidur dalam keadaan dizalimi daripada menjadi orang yang menzalimi. Mohon doa restu Bapak Ibu. Doakan kami terus memperjuangkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Alhamdulillah, program 1 juta penghafal Al-Quran sudah jalan dan sudah melahirkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap mereka penghafal Al-Quran kami hadiahkan umrah. Tujuan saya bukan hanya umrah, tapi saya punya tujuan lain, supaya orang yang di bawah binaan kami mampu setor hafalan Al-Quran di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buat apa? Sebagaimana anak kita orang Indonesia diakui di tanah air, saya ingin mereka juga diakui di tanah suci. Dan alhamdulillah rata-rata mereka yang kita kirim ke sana, kembali ke tanah air, masing-masing sudah membawa sertifikat, ijazah dan sanad yang nama mereka tertulis dalam sebuah sertifikat. Nama mereka bersambung dengan gurunya, guru terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya nasab Al-Quran, keturunan. Jangankan hanya sampai Rasul, bahkan Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang penerima sanad ijazah Al-Quran karena dia sebagai penghafal dan bacaannya benar,
akan nama dia langsung bersambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan yang ada di dalam ijazah dan sanad itu? Karena kemuliaannya Al-Quran, kalamullah, Quran yang suci, yang sempurna, yang rahmatan lil alamin. Kami masih terus memperjuangkan dari cita-cita membangun 100 markas. Alhamdulillah puluhan markas yang telah tersedia dan sudah terbangun di Lombok, kemudian di Jakarta, di Jatinegara, di Cipanas, di Bandung, di Jatiluhur, di Purwakarta, di Bandung sendiri, kemudian sampai di Bali ada rumah tahfiz, di Purbalingga dan di Banjarmasin, Balikpapan. Dan kemarin pas saya safari dakwah di Batam, ketika saya menyampaikan program ini, alhamdulillah begitu antusias jamaah, sampai ada yang mewakafkan tanahnya, ibu-ibu mewakafkan emasnya, ada yang mewakafkan sebagian hartanya. Alhamdulillah bisa terbangun, langsung meletakkan batu pertama di Batam. Di Pekanbaru ketika saya berada di sana sama juga meletakkan batu pertama untuk membangun pesantren dan seterusnya. Dan subhanallah sepanjang safari dakwah kami, saya pun terkejut respon dan perhatian dan dukungan yang terbesar dari seluruh safari dakwah dan kunjungan yang kami datangi dari warga dan masyarakat di Manado. Dan insya Allah salah satu yang akan menjadi pusat melahirkan 1 juta menghafal Al-Quran, dan insya Allah salah satunya di kota Malang kita. Ini hanya ikhtiar. Dan saya harap program 1 juta menghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amal saleh kita bersama, perjuangan kita bersama, dan mudah-mudahan kita bersama mendapatkan syafaatnya. Selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta menghafal Al-Quran untuk negeri kita tercinta Indonesia. Apalagi habis kemarin saya ditusuk, saya tingkatkan lagi doa. Sampai saya bilang, ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan dulu, tidak boleh saya mati, Allah masih ada tugas yang besar. Saya masih teruskan. Insya Allah sebagaimana Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam, insya Allah tunggu satu saat, tidak lama mudah-mudahan, insya Allah Indonesia menjadi negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Dan setiap masjid insya Allah memiliki imam menghafal 30 juz yang bacaannya adalah bacaan dan sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dari Bapak Ibu sangat berguna dan berharga, khususnya bagi saya sendiri. Saya mohon sekali dititipkan doa untuk saya. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa, tolong doakan agar terus mampu menjaga dan istiqomah memperjuangkan ini. Mudah-mudahan dari keturunan Bapak Ibu mendapatkan bergabung menjadi keluarga Al-Quran. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah dari keturunan yang ada penghafal Al-Quran. Paling tidak kita mampu ikut memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dukungan kita Allah salurkan pahala bacaan kita, pahala-pahala bacaan mereka yang kita fasilitasi untuk mereka menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah tuliskan nama kita yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia, izinkan saya sebentar panitia menyampaikan program-program 1 juta itu, dan insya Allah habis itu saya akan tutup dengan doa. Mohon jangan kemana-mana, tetap sesaat lagi kami kembali. Jazakumullahu khairan. Semoga dibalas segala perjuangan kita menjadi pahala dan sedekah jariah yang insya Allah tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Saya hanya ini menjadi tambahan mungkin bagi jemaah yang penasaran apa ini mud sebenarnya. Ini sebenarnya Bapak Ibu, mud ini dibuat bukan pakai logika akal, tapi ini ada ijazahnya. Ada ijazah dari guru dari gurunya dan seterusnya bersambung
sampai sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, yang beliau mendapatkan pelajaran Rasulullah SAW suka berwudu dan mandi menggunakan mud. Bahkan Siti Aisyah pernah berkata, kalau Rasulullah berwudu bagi mud cukup satu ini untuk wudu, dan 4 kali ini untuk mandi. Nabi Muhammad SAW. Semenjak saya terima ijazah dari guru saya dan beliau masih hidup di Madinah, dikasih ijazah, makanya setiap sebagai kewajiban dari guru saya menitip, setiap penerima mud saya wajib memberikan ijazah. Makanya saya buat ijazah ada 2. Ijazah bahasa Arab yang asli, tinggal kita tambahin nama penerima mud, fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Sama ijazah bahasa Indonesia. Kenapa saya buat bahasa Indonesia? Saya sudah izin dari guru, karena yang kami terima ijazah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi saya izin apakah boleh saya bagikan ijazah dalam bentuk bahasa Indonesia? Kata beliau boleh, supaya jamaah yang tidak bisa baca bahasa Arabnya bisa baca bahasa Indonesia. Dan insyaAllah sertifikat akan dikirim kepada semua jamaah yang telah menerima mud ini. Kalau saya punya kebiasaan menggunakan mud ini untuk minum sehari-hari, kalau zakat fitrah, takaran zakat fitrah, kalau 4 kali ini zakat fitrah untuk 1 orang, kemudian saya gunakan buat mandi, saya simpan 1 di dapur, buat siapa yang masak, membantu, kadang istri selalu mengambil beras bagi mud, mengambil tomat bagi mud, mengambil sayuran bagi mud, menambil kurma bagi mud, selalu menggunakan. Kenapa? Karena Rasul bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, Ya Allah berkahi mud kami. Kesimpulannya, ada 4 manfaat kita menggunakan mud. Pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, meniru Nabi Muhammad. Yang ketiga, mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad. Yang keempat, menghemati air. Menghemati air. Mohon maaf, kita terlalu mubazzir air wudu, sedangkan Rasulullah melarang kita jangan mubazzir air wudu. Yang penasaran, ingin tahu lebih dalam lagi, bisa Bapak Ibu lihat di YouTube. Di YouTube kami, di channel kami Syekh Ali Jabir, di situ ada 1 video saya praktik wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Bahkan ada riwayat, saya menemukan riwayat Rasul habis wudu masih ada sisa 1/3 airnya. Coba bayar. Saya sama juga seperti Bapak Ibu, waktu saya mengambil mud, belum saya dipimpin oleh guru cara wudu, saya gunakan wudu habis 3 kali. Dimarahin sama guru saya. Bukan begitu cara Nabi Muhammad. Baru beliau ajarin, baru saya diberikan ijazah, makanya saya bisa menggunakan wudu. Dan ada videonya. Nanti Bapak Ibu kalau berkenan pas pulang, silahkan buka HP-nya dan buka YouTube-nya, channel Syekh Ali Jabir, nanti di situ ada videonya. Ada juga 1 video penjelasan sejarah fikih, makna daripada mud dan apa kaitan dengan fikih, dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Samad. Di situ ada juga videonya. Nanti mohon kalau Bapak Ibu sudah buka YouTube-nya, channel kami jangan lupa subscribe ya. Sekalian like dan share. Ya, sekalianlah promosi. Semoga insyaAllah bermanfaat. Terima kasih, sangat berharga bantuan Bapak Ibu yang barangkali masih ingin maju atau masih ingin mungkin merasa malu atau takut riak. InsyaAllah di sini tidak riak, karena kita sama-sama berjuang. Dan ketika menawarkan wakaf kepada sahabat, semua sahabat berbondong-bondong dan semuanya ke depan untuk memberikan apa yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Dan ini hanya perjuangan ikhtiar. Kita hanya ikhtiar memperjuangkan sedekah yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita terwujud cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran. Yang belum berkesempatan, saya yakin pasti dibisikkan hati ingin ikut bergabung. Makanya kami izinkan nanti bisa siapapun yang berniat bergabung bisa mohon maaf daftarkan nama di pengurus masjid. Nanti insyaAllah akan kita sambungkan
melalui pengurus masjid, dan kita akan kirimkan kepada masjid untuk jamaah yang belum berkesempatan maju ke depan pagi hari. Tapi tetap, walaupun belum tersedia, saya mohon tolong doakan. Karena doa dari Bapak Ibu termasuk sedekah. Doa dari Bapak Ibu termasuk sangat kami butuhkan dalam kondisi memperjuangkan ini. Karena mohon maaf, perjuangan ini tidak disukai oleh orang munafik. Perjuangan ini tidak disukai oleh musuh Islam dan musuh Al-Quran. Dan kami niat mereka bekerja keras untuk menghancurkan Islam. Kami juga bekerja keras, tapi kami tidak ada niat menghancurkan mereka. Kami justru bekerja keras untuk membawa rahmatan lil alamin, walaupun sama musuh-musuh kita. Itu yang kita pelajari dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan semua keinginan dan hajat kita untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk negeri kita Indonesia tercinta, mudah-mudahan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ihdinas siratal mustaqim. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad-dunya wal-akhirah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ighfir lana wa liwalidina, اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله, jadikan kami keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini sudah tertulis nama kami sebagai pendapat syafaatnya Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon diterima niat kami ya Allah, terimalah perjuangan kami ya Allah. Ini hanya kemampuan kami untuk berikhtiar memperjuangkan Al-Quran kitabmu ya Allah. Jadikan ini saksi baik bagi kami, jadikan ini amal saleh bagi keluarga kami yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.